Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Fitokimia. Kami di sini ingin mempresentasikan review artikel mengenai turunan kumarin dari Ainslinea fragrans dan aktivitas antikoagulannya dengan anggota kelompok Elin Dwi Agustin, Erni Murniningsih, dan Maida Auliatuningsih. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi struktur turunan kumarin dari Ainslanea fragrans dan menyelidiki aktivitas antikoagulan dari isolat in vitro dan in vivo. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada penentuan titik leleh pada peralatan yang dibuat oleh Beijing Tech Instrument. Selanjutnya, rotasi optik diukur dengan spektropolarimeter Perkin-Elmer. Spektrum UV diukur dengan spektrofotometer varian 50. Spektrum IR direkam menggunakan spektrometer Bruker Vertex 70. Eksperimen NMR dijalankan pada spektrometer Bruker AM400. Kemudian data RFA BMS diperoleh pada spektrometer FG7070HF. Instrumen koagulatif otomatis menggunakan Sysmex CA7000, sebagian tromborel dan reagen. Aktivasi adalah reagen komersial dari Siemens Healthineers Diagnostic Product GmbH. Untuk tahap yang pertama ada ekstraksi dan isolasi dari bahan tanaman. Bahan tanaman ini menggunakan seluruh tanaman Ainslia fragrans. Kemudian tanaman diekstraksi dengan etanol 95% pada suhu kamar. Filtrat dipakatkan dalam vakum. Dan residu sebagian dicampur dengan petroleum ether, etoak, dan NaOH. Bagian petroleum ether dikenai kromatografi kolom di atas silika gel yang dielusi dengan gradien minyak aseton. Kemudian bagian etoak menjadi sasaran kromatografi kolom di atas gel silika. Kemudian bagian NaBuOH dipisahkan menggunakan kolom silika gel yang dielusi dengan gradien CH3Cl MeOH. Untuk selanjutnya yaitu hasil. Dari 20 resonansi karbon, 10 khas dari bagian 5 metil kumarin. Sedangkan 10 karbon tambahan terdiri dari 2 bagian isoprena. Seperti yang ditunjukkan oleh korelasi HMBC dari H11 hingga C12, C20, C19. Dari H320 hingga C11, C3, C12. Dari H319 ke C11, C12, C13, dan dari H318, H317 ke C16 atau C15. Dua bagian isoprena dihubungkan oleh C13 dan C14, seperti yang ditunjukkan oleh 1H1 kopling fisikal spektrum Hazozi antara H14 dan H13. Selanjutnya, bagian 5 metil kumarin dan rantai samping isoprena dihubungkan pada C3, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi HMBC dari H11 ke C3 atau C4, dan dari H320 hingga C3 atau C11. Semua sinyal ini menunjukkan bahwa satu merupakan 5 metil kumarin tersubstitusi oleh C3. Untuk penjelasan struktural lebih lanjut, konfigurasi relatif dari dua atom karbon kiral posisi orto C11 dan C12 tidak dapat ditentukan secara pasti oleh korelasi Noe. Setelah banyak upaya, kristal yang cocok dari satu diperoleh dari sistem pelarut CH2Cl2 MeOH H2O. Namun, percobaan difraksi sinar X kristal tunggal menunjukkan bahwa senyawa satu merupakan campuran atau dua enantiomer dengan perbandingan 62,7%
banding 37,3%. Oleh karena itu, struktur planar dari 1 dibangun sebagai kumarin 4 hidroksi terus substitusi C3 alami. Analisis kiral dan resolusi optik dari 1 dicapai dengan HPLC dengan kolom kiral Chiral-Pak ASH pada 0,8 mili per menit yang menghasilkan senyawa 1A dan 1B. Rasio luas puncak relatif dari 1A ke 1B kira-kira 2:1. Konsisten dengan hasil ronsen yaitu 62,7% banding 37,3%. Demikian pula, kristal yang cocok 1A untuk percobaan difraksi sinar X kristal tunggal diperoleh. Akibatnya, titik leleh 1 berada pada 184 derajat Celcius, tetapi titik leleh 1A dan 1B masing-masing dinaikkan menjadi 191 derajat Celcius dan 190 derajat Celcius. Akhirnya, konfigurasi absolut dari 1A dikonfirmasi menjadi 11R, 12R, dan konfigurasi mutlak dari 1B dikonfirmasi sebagai 11S, 12S dengan menggabungkan hasil sinar X dari 1 dan spektrum CD dari 1A. Bisa dilihat dari gambar 4. Demikian struktur dari 1A dan 1B ditugaskan dengan diberi nama Ainsliasin A1 dan Ainsliasin A2. Selanjutnya, untuk hasil identifikasi struktur turunan kumarin dari Ainslia, fragrans, dan aktivitas koagulan dari isolat in vitro dan in vivo. Untuk in vitro studi koagulasi, semua senyawa yang diisolasi dari tanaman ini dianalisis aktivitas antikoagulannya dengan memantau waktu tromboplastin parsial teraktivasi, waktu trombin, dan waktu protombin. Kumarin biasanya mengganggu proses koagulasi intrinsik dengan menghambat sirkus konversi vitamin K, tetapi tidak dengan proses N-ekstrinsik. Konsisten dengan temuan ini, senyawa 4 tanpa 3 hidroksil dan senyawa 5 tanpa 2 isopropil tidak menunjukkan efek antikoagulasi. Namun, senyawa 3 dengan gugus hidroksil pada 3 posisi menunjukkan aktivitas antikoagulan sedang in vitro dengan meningkatkan PT secara signifikan, melebihi skala penuh instrumen. Senyawa lain tidak aktif menurut ketiga parameter ini. Selanjutnya, in vivo studi koagulasi. Untuk memperkirakan dugaan in vivo efikasi, dilakukan penelitian pada tikus Wistar untuk mengukur aktivitas antikoagulannya. Awalnya, dosis dan waktu pengambilan sampel warfarin diuji pada tikus dengan dosis 1 mg per kilogram, 0,5 mg per kilogram, dan 0,2 mg per kilogram setelah 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Untuk mengevaluasi in vivo aktivitas antikoagulan senyawa 1-8, APTT, PT, dan TT ditentukan pada hari ketiga dan kelima setelah pemberian. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa senyawa 3 memberikan aktivitas antikoagulan pada dosis 1 mg per kilogram pada tikus Wistar. Selain itu, senyawa 3 juga terbukti kurang beracun dibandingkan dengan senyawa lainnya karena tidak ada kematian tikus yang diobati dengan senyawa 3. Kemudian ada cara dan hasil uji aktivitasnya. Yang pertama ada uji aktivitas antikoagulan in vitro. Pengujian dilakukan untuk setiap sampel menggunakan instrumen koagulatif otomatis, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh penyedia reagen biologis.
Seluruh darah segar sebanyak 50 ml dikumpulkan dalam tabung reaksi koagulasi natrium sitrat. Setelah sentrifugasi 3000 rpm selama 8 menit, supermatan sebanyak 270 mikroliter dibagi ke dalam wadah. Senyawa 1-8 dianjurkan untuk digunakan dengan normal salin dengan 1% DMSO pada 1 mg per mililiter. Kemudian, semua isolat sebanyak 30 mikroliter ditambahkan ke dalam plasma secara berurutan. Setelah inkubasi dalam penanas air termostatik 37 derajat Celcius selama 10 menit, semua sampel dianalisis dengan instrumen koagulatif otomatis yang telah disuplai dengan trombel S parsial teraktivasi, trombin, dadexin activate, cephalospatin, reagen, atau sistem healthcare diagnostic product GmbH, dan larutan kalsium klorida. Semua tes dilakukan dalam lingkungan otomatis. Yang kedua ada uji aktivitas antikoagulan in vivo. Metode dilakukan pada tikus Wistar. Tikus dipelihara dalam kandang polietilen dengan serutan kayu sebagai alas tidur dan dipelihara dalam ruangan yang dikontrol suhu pada 20 kurang lebih 1 derajat Celcius dengan jadwal pencahayaan 12/12 jam, menyala pada pukul 8 pagi, padam pada pukul 8 malam, dan kelembapan relatif 50% selama minimal 2 minggu sebelum digunakan. Semua percobaan dilakukan menggunakan tikus Wistar jantan dengan berat 250-300 gram. Hewan dikelompokkan dan ditempatkan dengan 7 per kandang atau per kelompok. Selanjutnya, warfarin 0,2 mg per kilogram dan senyawa yang diuji 1 mg per kilogram dilarutkan dalam natrium karboksimetil selulosa dan diberikan kepada hewan melalui gefek selama 3 hari. Darah sitrat diambil dari rongga mata pada hari ketiga dan hari kelima. Plasma miskin trombosit disiapkan dengan sentrifugasi untuk mengukur APTT, PT, dan TT pada penganalisis biokimia semi-otomatis. MC 4000 Jerman. Semua data dinyatakan dalam nilai lipatan relatif dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dengan kelompok kontrol. Data diuji signifikasi statistik dengan uji Mann-Whitney 2 sisi non-parametrik menggunakan perangkat lunak SPSS 17,0, nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.